Halo, selamat siang pemirsa. Di tengah menguatnya persaingan 3 kandidat calon presiden, isu dua poros di Pilpres 2024 kembali menguat. Jika dua poros terwujud, lantas siapa yang akan mengalah? Atau akankah kandidat yang ada akan berkoalisi dengan kandidat lain? Saya Gita Mahlika akan menyampaikan kabar tersebut bersama dengan sejumlah kabar pemilu lainnya dalam program Kabar Pemilu berikut ini. Di tengah memanasnya tensi politik menjelang pemilu, video viral yang berisi suara mirip Kaesang viral di media sosial. Video ini mengindikasikan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bapak yang kalah. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Video berisi suara yang mirip Kaesang Pangarep ini viral di media sosial sejak tadi pagi. Punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih. Dalam video yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini, terdengar suara mirip Kaesang yang mengaku bernama Mawar, bukan nama sebenarnya, yang mengaku akan berkecimpung ke dunia politik. Video tersebut langsung direspon warganet. Banyak netizen yang menyebut suara dan siluet yang muncul di video mirip dengan Kaesang Pangarep. Mohon dukungannya. Menanggapi spekulasi Kaesang masuk ke PSI, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai partai asal Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar. Kaesang ini kan adalah anaknya Pak Jokowi. Emang gimana sih Bu, berbeda partai itu boleh gak sih Bu? Ya saya baru dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu. Di PDI Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak berbeda? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Ibu berarti akan nanya langsung ke Mas Kaesang Bu? Bisa juga kan saya kenal sama Mas Kaesang. Ya. Sebelum isu ini mencuat, PSI sempat mencalonkan Kaesang sebagai wali kota Depok. Ketika itu, Presiden Jokowi merestui dan ikut mendoakan anaknya maju menjadi Depok 1. Di tengah menguatnya persaingan 3 kandidat calon presiden, isu dua poros di Pilpres 2024 kembali menguat. Jika dua poros terwujud, lantas siapa yang akan tersingkir? Atau akankah kandidat yang ada akan berkoalisi dengan kandidat lain? Mendekati pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, wacana Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 pasangan atau poros tiba-tiba mencuat. Di tengah 3 kandidat kuat yang sudah mendapat dukungan partai politik yang cukup saat ini, wacana Pilpres 2 poros awalnya digaungkan oleh politisi PKB Jazilul Fawait. Sebelum pendaftaran capres di KPU, dia menilai peta politik masih berpeluang untuk berubah. Kenapa? Pertama dari sisi anggaran itu memang belum ada anggaran untuk 2 putaran. Yang kedua dari isu perbincangan publik memang terjadi 2 poros. Nah poros yang ada itu poros yang memang sebenarnya lebih pada dinamika di elit. Memang mungkin sulit untuk 2 poros. Mungkin menganggap ini hal yang mustahil. Tapi karena ini yang merancang elit saja sebenarnya tidak terlalu mustahil. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengaku wacana Pilpres 2 poros ini mencuat dari pernyataan-pernyataan sejumlah tokoh politik. Statement dari Mas Jazil sebenarnya membaca sinyal, membaca arah angin yang disampaikan oleh teman-teman PDIP sendiri, terutama Mas Hasto dan Mas Aryo Bimo. Dalam kesempatan minggu-minggu terakhir ini, beliau menyampaikan bahwa akan diupayakan
pimpinan-pimpinan partai baik yang di poros PDIP maupun di Indonesia Maju untuk bisa duduk bersama dan membahas kemungkinan untuk dibikin 2 poros. Sementara itu, politisi PDIP Andreas Pareira menilai peluang terjadinya koalisi di antara 3 kandidat capres yang ada saat ini masih tetap terbuka. Kita bermain tapi dengan hitungan kemudian akan kalah, ya mungkin juga bisa terjadi bahwa terjadi penggabungan sebelum proses pendaftaran nanti. Jadi peluang yang disampaikan oleh Mas Jasilolo itu bahwa ruang menuju pada dua poros saja itu masih sangat terbuka juga. Gitu. Saat ini peluang terjadinya koalisi masih dimungkinkan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo yang masing-masing belum menetapkan calon wakil presiden. Namun peluang Anies Baswedan untuk berkoalisi dengan 2 kandidat lain juga masih tetap terbuka. Tim TV One mengabarkan. Beberapa senario mulai muncul jika akhirnya Pilpres 2024 hanya menghadirkan 2 pasangan calon. Lalu pasangan apa yang akan berkoalisi dan menarik diri dan apa untung ruginya bagi masing-masing pasangan? Wacana Pilpres 2024 hanya menghadirkan 2 pasangan langsung memicu pertanyaan publik. Sejumlah skenario bisa saja terjadi jika nantinya 3 kandidat yang ada akhirnya memilih berkoalisi dengan kandidat lain. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai peluang terbesar untuk poros baru bisa muncul jika Anies Baswedan akan bergabung ke koalisi Ganjar. Selain adanya faktor PKB sebagai perantara, duet Ganjar-Anies dinilai berpeluang mengalahkan Prabowo yang saat ini unggul di sejumlah survei. Ya, saya sih menganalisa ya, poros mana yang akan melebur, ya kelihatannya poros Amin ya, pasangan Anies dan Cak Imin yang akan melebur kelihatannya ke koalisi Ganjar, koalisi PDIP. Kenapa? Ini yang desainnya kan desain Cak Imin yang akan melebur ke PDIP. Karena kenapa tidak ke Prabowo? Karena kita tahu sebelum Cak Imin atau PKB berkoalisi dengan Anies itu kan sudah ada di koalisi Prabowo. Namun, skenario ini dibantah oleh pengamat politik Henry Satrio yang menilai peluang koalisi justru berpeluang antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, apakah kemudian akan terjadi hanya 2 pasang calon? Ya, itu hanya bisa terjadi bila Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau kedua-duanya kesulitan mendapatkan pasangan calon wakil presiden, sehingga mungkin akan muncul opsi ya kebersamaan di antara mereka. Jadi artinya akan ada pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu ya. Sementara pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai positif jika Pilpres 2024 hanya terdapat 2 poros. Tentu para partai politik berkompromi sajalah. Titik temu di antara mereka. Karena kalau 2 paslon, maka 1 putaran. Kalau 1 putaran, kita bisa hemat biaya dan bisa lebih efektif. Dan kemudian kita memperkecil kemungkinan terjadinya manuver-manuver politik dan kemungkinan terjadinya suatu kelelahan politik bagi masyarakat. Dan menurut pandangan saya sangat efektif dan ideal. Meski peluang terjadinya 2 poros masih belum terkonfirmasi, manuver partai politik pengusung capres dipastikan akan semakin memanas, terutama menjelang pendaftaran capres yang akan ditutup pada 25 Oktober 2023 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah, KPU, dan Komisi 2 DPR RI menyepakati pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024 berlangsung mulai 19 Oktober 2023. Sementara waktu penutupan pendaftaran dipercepat sampai 25 Oktober 2023. Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat konsultasi untuk membahas rancangan teknis penyelenggara pemilu 2024.
Salah satu poin pembahasannya yaitu mengenai waktu pembukaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu mendatang. Komisi 2 DPR RI bersama dengan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu menyepakati mempersingkat waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Pendaftaran dibuka pada tanggal 19 Oktober dan ditutup pada tanggal 25 Oktober 2023. Yang berikutnya, yang selama ini berkembang kan memang dimulai dari 19 Oktober. Jadi supaya tidak menimbulkan persepsi baru, apalagi ada muncul diksi-diksi yang kurang tepat seperti saya katakan dipercepat segala macam itu ya. Nah akhirnya kita memutuskan tetap 19 Oktober, cuman kemudian lamanya yang tadinya kalau 19 Oktober sampai tanggal 25 November, angkanya tetap sama 1925 ya. Tapi yang satu ujungnya November, yang satu lagi sekarang ganti jadi Oktober. Itu aja. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan bahwa KPU akan melakukan tata ulang jadwal kegiatan verifikasi dengan adanya perubahan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres. Nanti kita tata ulang itu jadwal untuk kegiatan verifikasi ya. Kalau untuk pemenuhan masa perbaikan dan seterusnya kan haknya pihak yang dilayani KPU, yaitu bakal pasangan calon dan juga partai politik dan gabungan partai politik. Jadi nanti yang kita tata ulang, kita periksa ulang itu berkaitan dengan tahapan yang menjadi ruang lingkup tugasnya KPU. Saya kira untuk yang lain-lain masih bisa terpenuhi. Sehingga pendaftaran tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 dan penetapannya tanggal 13 November 2023. Selain menyepakati peraturan KPU tentang jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres, rapat konsultasi juga menyepakati 2 rancangan peraturan KPU lainnya. Kedua rancangan tersebut ialah tentang pemungutan dan perhitungan suara dan perubahan peraturan KPU mengenai teknis kampanye dan pemilihan umum. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Lukman TV One mengabarkan. Lalu seperti apa tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, Partai Demokrat akan mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Subianto pada Rapimnas malam ini. Informasinya sesaat lagi. Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas Demokrat pada Kamis malam, pemirsa. Rapimnas ini bakal menjadi forum resmi Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai kandidat calon presiden di Pilpres 2024. Sebelumnya, SBY dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan dukungannya secara informal kepada Prabowo saat bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, lalu bagaimana persiapan dari Partai Demokrat yang menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Iman Fajar yang berada di lokasi tempat diselenggarakannya Rapimnas Partai Demokrat. Iman Fajar, apa saja agenda Rapimnas Partai Demokrat? Baik, Agita dan juga pemirsa, saat ini sedang berlangsung persiapan rapat pimpinan nasional dari Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Dan Rapimnas ini, pemirsa, diagendakan akan berlangsung pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti, pemirsa. Dan adapun agenda yang dibahas pada Rapimnas nanti ada 2, pemirsa, yakni
menyampaikan keputusan strategis Majelis Tinggi Partai terkait dukungan bakal calon presiden dan juga koalisi yang nantinya di mana Partai Demokrat akan bergabung. Kemudian yang kedua adalah pendeklarasian bakal calon presiden itu sendiri yang nantinya akan didukung oleh Partai Demokrat. Dan agenda ini pemirsa akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan dihadiri oleh sekitar ribuan kader dari Partai Demokrat, di mana tadi saya juga sempat melihat bahwa sudah ada sejumlah kader yang telah menghadiri acara Rapimnas ini di JCC Senayan, di mana mereka sudah antusias untuk menyambut Rapimnas yang akan berlangsung pada malam nanti. Dan acara ini nantinya akan dilangsungkan secara live, di mana nantinya masyarakat Indonesia dapat mengetahui siapa bakal calon presiden yang nantinya akan didukung oleh Partai Demokrat. Seperti yang kita tahu juga pemirsa bahwa sebelumnya terdapat pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Prabowo Subianto pada beberapa hari lalu, di mana Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dia siap turun gunung untuk pemenangan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 nantinya. Tentunya akan kita nantikan bagaimana jalannya Rapimnas pada malam nanti. Demikian informasi dari saya, kembali ke studio. Baik, kita akan nantikan bagaimana kemudian Rapimnas Partai Demokrat nanti. Terima kasih rekan Iman Fajar, informasi langsung dari JCC Senayan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan oleh para pendukung kandidat calon presiden. Di Ambon, Maluku, jaringan relawan Dinasti Nusantara deklarasi mendukung Ganjar, sementara di Probolinggo, Jawa Timur, pendukung Prabowo Subianto menggelar istiqosah akbar. Jaringan relawan Dinasti Nusantara bersama Majelis Latupati Maluku menggelar deklarasi dan tanda tangan dukungan kepada Ganjar Pranowo di kota Ambon, Maluku. Koordinator Jaringan Relawan Dinasti Nusantara untuk Ganjar Pranowo, Andi Bau Malik Baramamase, mengungkapkan jaringan Dinasti Nusantara ini akan terus mensosialisasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden. Selain deklarasi, jaringan Dinasti Nusantara juga menemui seluruh raja di Maluku guna mensosialisasikan Ganjar Pranowo. Ribuan relawan yang tergabung dalam Konco Prabowo menggelar istighosah akbar di lapangan Pajarakan, Kecamatan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, bakal calon presiden Prabowo Subianto menyapa langsung para relawan dengan memanfaatkan Vikon guna menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para simpatisan. Dalam kesempatan ini, sebanyak 159 KI Kampung juga melakukan deklarasi untuk mendukung dan mendoakan bakal calon presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara Indonesia nanti. Dari Ambon, Maluku, dan Probolinggo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar pemilu masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi PT Pindad dan juga bersama dengan Prabowo Subianto yang terus menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi. Lantas bagaimana dengan posisi Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang harus memenangkan Ganjar Pranowo? Prabowo Subianto terus menunjukkan diri bila ia adalah suksesor pilihan Presiden Joko Widodo. Selalu saja ada acara untuk momen berdua Jokowi-Prabowo. Termasuk saat Jokowi-Prabowo kembali bertandang ke PT Pindad melihat gudang senjata. Menuju pemilihan presiden Februari mendatang, Prabowo memang tampil berbeda. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju ini selalu muncul ke publik, mengenalkan diri sebagai sosok yang akan melanjutkan ide dan program Jokowi. Prabowo pun tak pernah canggung memuji kepemimpinan Jokowi. Saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah
saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Bahkan Prabowo seakan menjelma sebagai bagian keluarga Jokowi. Anak-anak Jokowi mulai dari Gibran Rakabuming Raka hingga Kaisang Pangarep tak lagi berjarak. Apakah ini tanda bila dukungan Jokowi jatuh ke Prabowo? Dalam tangkapan kamera, Jokowi Prabowo memang lebih terlihat intim ketimbang ke Ganjar Pranowo. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini bersama Putri Windasari. Mewakili kru bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.